Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kelas 5 akan belajar bersama Ibu Senior dan kelas 4 dikarenakan guru kelas 5 dalam keadaan sakit. Kita doakan Ibu itu biar segera sehat, biar bisa mengajar kembali di kelas 5. Sebelum kita memasuki ruangan kita dan sebelum kita memulai pelajaran kita nantinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kelas 4 kita akan belajar IPA yang materinya tentang perubahan wujud benda. Dan untuk kelas 5 nantinya kita akan belajar bahasa Indonesia yang materinya tentang teks non-fiksi. Oke, buat kelas 5 silahkan memasuki ruang terlebih dahulu. Tolong dibuka modulnya halaman 155 dan 156. Tolong dibaca itu tentang teks non-fiksi. Sebentar Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 4 kita akan mulai pelajarannya ya. Tadi Ibu sudah kasih tahu kita akan belajar IPA yang materinya tentang perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Ada yang tahu apa itu yang menjadi perubahan wujud benda? Oke, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda yang berbeda wujud dari sebelumnya. Baik itu ukuran, baik itu warna dan aroma atau bau yang berubah. Oke, di sini kita akan membahas ada 6 perubahan wujud, yaitu ada perubahan wujud mencair, ada perubahan wujud membeku, menguap, mengembun, dan menyublim, dan mengkristal. Suhu yang meningkat dapat menyebabkan perubahan benda menjadi cair atau gas, sedangkan suhu yang menurun akan dapat menyebabkan benda berubah menjadi padat atau mengkristal. Oke, anak-anak bisa lihat ke depan. Ini ada beberapa gambar perubahan wujud benda. Ada di sini gambar mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, di sini kita akan membahas apa itu yang dikatakan dengan perubahan wujud benda yang mencair. Pertama kita akan membahas yaitu perubahan wujud benda yang mencair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair, contohnya seperti es mencair menjadi betul air. Yang kedua kita akan membahas tentang membeku. Perubahan wujud cair menjadi padat, contohnya air menjadi es. Kalau kita memasukkan air ke dalam kulkas, yang pastinya dia akan menjadi membeku. Yang ketiga, menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas, contohnya air yang mendidih menguap menjadi uap air. Yang ketiga yaitu menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas, contohnya air mendidih dan menguap menjadi uap air. Yang keempat, mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi cair, contohnya uap air yang mengembun menjadi titik-titik air pada permukaan kaca. Dan yang kelima, menyublim. Perubahan wujud dapat langsung menjadi gas, contohnya kapur barus menyublim menjadi gas. Oke, dan yang terakhir, mengkristal. Perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat, contohnya uap air mengkristal menjadi es di daerah yang sangat dingin. Oke, di sini kita juga akan membahas atau mempelajari hubungan suhu dengan perubahan wujud. Ada dua, yaitu satu, suhu tinggi meningkatkan energi partikel sehingga benda padat mencair, benda cair menguap. Oke, yang kedua, suhu rendah mengurangi energi kinetik partikel sehingga benda cair membeku, benda gas mengembun atau mengkristal. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Oke, untuk kelas 4 silakan untuk membentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan LKS ini supaya kalian kerjakan dengan kelompoknya ya. Sembari Ibu akan ke kelas 5 untuk memberikan materi kepada mereka ya.
Oke, untuk kelas 5 tadi Ibu sudah tugaskan untuk membaca modul 155 dan 156 tentang non-fiksi. Oke, setelah kalian membacanya, ada kalian yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ya, betul. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta, data atau peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teks non-fiksi bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau argumen secara objektif. Berbeda dengan teks fisik yang berdasarkan imajinasi, teks non-fiksi berdasarkan pada kenyataan. Oke, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri teks non-fiksi di antaranya. 1. Berisi penjelasan tentang suatu hal secara faktual, yang berarti semua hal yang disampaikan dalam teks harus sesuai dengan keadaan atau kejadian sebenarnya. Yang berarti berfokus pada hal yang dijelaskan. Yang ketiga, bahan bersifat denotatif. Denotatif adalah pengertian yang luas. Makna sebenarnya lawan kata dari denotatif adalah konotatif. Konotatif memiliki makna kiasan. Yang keempat, penjelasan dapat berupa gagasan ilmiah. Ilmiah artinya berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, contohnya gagasan ilmiah. Yang kelima, dapat dilengkapi gambar, grafik, tabel, dan diagram. Gambar, grafik, tabel, atau diagram dapat ditambahkan sebagai pendukung penjelasan dalam teks non-fiksi. Oke, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Di sini kita akan membentuk suatu kelompok. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ini untuk kalian kerjakan dengan kelompok kalian atau dengan teman sekelompok kalian. Nanti kita akan membahasnya kembali. Sembari kalian mengerjakan LKS ini, Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Oke, untuk kelas 4 ada yang sudah siap mengerjakan LKS-nya? Oke, terima kasih. Di sini kita akan membahas apa yang menjadi jawaban dari data LKS kalian ya. Oke, ada yang mau menjawab nomor 1? Ya. Kalian sangat hebat, kalian sangat pintar di dalam menjawab LKS yang Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih Ibu berikan kepada kalian karena kalian sudah berpartisipasi di dalam pelajaran kita hari ini, baik di dalam materi atau di dalam mengerjakan LKS yang Ibu berikan ya. Oke, demikian untuk materi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menerimanya untuk menambahkan pengetahuan kalian ya anak-anak. Demikian Ibu sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Oke, untuk kelas 5 ada yang sudah siap mengerjakan LKS-nya? Oke, mari kita membahasnya. Oke, kalian sangat hebat, bahkan kalian sangat pintar untuk mengerjakan LKS-nya. Di sini Ibu akan ucapkan kepada kalian terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi di dalam menanggapi atau mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini, baik dalam materi, baik dalam mengerjakan LKS. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.